Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan studi kasus lembaga kursus Edusmart. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Audrey Kurvanka, Aulia Karenowski Pratasik, Agnes Gabriela Putri Winata, dan juga saya sendiri Yulia Cemira Kaunazara. Nah, di sini akan dimulai dari deskripsi singkat dari topik yang akan dibahas, yakni Lembaga Kursus Edusmart. Nah, ini adalah pusat pelatihan profesional yang menawarkan berbagai program kursus bagi siswa, mahasiswa, dan pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Edusmart menyediakan kursus dalam berbagai bidang seperti bahasa asing, pemrograman, desain grafis, akuntansi, dan keterampilan komunikasi. Kemudian pada studi kasus ini ada beberapa aturan bisnisnya. Nah, sebelum merancang basis data, harus memahami dulu aturan bisnis yang ada. Aturan bisnis yang ada seperti setiap siswa wajib mendaftar dengan mengisi data pribadi dan memilih kursus. Setelah itu, siswa akan mendapat nomor peserta unik dan bisa melakukan pembayaran baik secara langsung maupun cicilan. Setelah pembayaran diterima, siswa masuk kelas yang sudah memiliki jadwal tetap dan instruktur yang mengajar. Nah, kehadiran siswa juga dicatat dalam sistem dan di akhir kursus, siswa harus mengikuti ujian. Bila lulus ujian dan sudah melakukan pembayaran, siswa akan mendapatkan sertifikat resmi dari Edusmart. Nah, kemudian dalam studi kasus ini ada entitas dan atributnya. Nah, dari aturan bisnis dan juga beberapa entitas penting ini, kita bisa mengidentifikasi adanya entitas seperti siswa, kursus, kelas, pembayaran, kehadiran, ujian, hingga sertifikat. Nah, masing-masing dari entitas ini juga memiliki atribut yang mendeskripsikan datanya. Contohnya seperti siswa, atributnya ada nomor peserta, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Begitupun yang lainnya juga seperti pendaftaran, punya nomor peserta, ID kelas, tanggal pendaftaran. Nah, setelah mengetahui entitas dan atribut yang ada, kemudian adalah relasi dan kardinalitas antar entitas dalam sistem Edusmart ini. Nah, dalam sistem ini, hubungan antar entitas itu ditentukan sesuai aturan bisnis yang berlaku. Misalnya, satu siswa bisa mendaftar di banyak kelas, dan satu kelas bisa memiliki banyak jadwal. Nah, selain itu juga ada satu pembayaran bisa dilakukan dalam beberapa cicilan, dan hanya siswa yang sudah melunasi pembayaran yang bisa mengikuti ujian. Nah, relasi antar entitas ini memiliki kardinalitas tertentu, seperti one to many. One to many itu siswa dan pendaftaran. Kemudian many to one itu seperti pendaftaran dengan kelas, atau one to one itu seperti hasil ujian dengan sertifikat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya dalam diagram IRD. Saya Aulia Karenowski Pratasik dengan NIM 103062300059. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi saya akan menjelaskan tentang siswa dan kelasnya dulu nih, di mana mereka ini many to many. Jadi muncullah entitas asosiatif yaitu pendaftaran ini. Jadi satu siswa ini bisa memiliki banyak kelas, otomatis dia bisa memiliki banyak pendaftaran. Lalu kelasnya juga ini tentunya bisa dimiliki, di-attend oleh banyak siswa dan dihubungkan oleh si pendaftaran ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan yang kelas dengan kursus. Si kelas ini, satu kelas bisa dimiliki oleh tepat satu kursus. Karena kan ini ya mengerucut dari kursusnya gitu. Sedangkan kursus ini bisa dimiliki satu atau banyak kelas. Selanjutnya, kursus dengan instruktur. Kursus ini bisa diajarkan oleh tepat satu instruktur saja sesuai di aturan bisnis. Sedangkan instrukturnya ini diperbolehkan satu instruktur untuk banyak kursus, tapi minimalnya itu satu. Lalu selanjutnya
hubungan kelas dengan jadwal. Jadi kelas ini, satu kelas bisa memiliki 0 maupun banyak jadwal. Lalu jadwalnya bisa jadwal ini bisa dimiliki oleh tepat satu kelas saja, karena ya namanya juga jadwal ya, masa dia dimiliki oleh banyak kelas, anak-anaknya nyampur. Lalu ini ada jadwal kehadiran dan siswa. Nah, si jadwal sama siswa ini, mereka ini tuh many to many, jadinya muncullah si entity asosiatif, yaitu kehadiran. Jadi satu jadwal itu bisa di-attend oleh banyak siswa dan sebaliknya juga. Jadi satu siswa itu bisa memiliki banyak jadwal gitu. Selanjutnya ini ada siswa yang bisa melakukan pembayaran. Jadi siswa dengan pembayaran ini, satu siswa bisa melakukan 0 maupun banyak pembayaran, dan sebaliknya pembayaran itu hanya bisa dilakukan oleh satu siswa saja, pencatatan pembayarannya. Lalu pembayaran ini dengan cicilan, hubungannya itu satu pembayaran bisa memiliki 0 maupun banyak cicilan, karena itu kan cicilan itu opsional ya. Lalu cicilannya ini sudah pasti dimiliki oleh tepat satu pembayaran. Selanjutnya ada siswa dengan hasil ujian. Satu siswa bisa memperoleh 0 maupun banyak hasil ujian, sedangkan hasil ujian sudah pasti dimiliki oleh satu siswa saja. Selanjutnya, hasil ujian ini bisa menghasilkan satu sertifikat, begitupun sebaliknya. Satu sertifikat ini bisa dimiliki oleh satu hasil ujian saja. Dan yang terakhir ini ada kursus dengan hasil ujian. Jadi satu kursus ini bisa menghasilkan banyak hasil ujian atau bahkan 0, tapi hasil ujian ini sudah pasti dihasilkan dari satu kursus saja. Jadi ya seperti itulah penjelasan untuk ERD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun sebelum diimplementasikan, kami melakukan translasi dari ERD sebelumnya ke bentuk skema relasi untuk mengubah model konseptual menjadi ke bentuk yang logikal. Nah, langkah translasi ini dilakukan dengan memetakan seluruh entitas, atribut, dan relasi agar antar entitas yang telah dirancang dalam ERD sebelumnya menjadi tabel-tabel relasi, kolom-kolom atribut, dan juga kunci-kunci relasi yang terdiri dari primary key dan foreign key. Nah, langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi dan menerjemahkan masing-masing entitas ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kami menetapkan foreign key berdasarkan relasi antara entitas yang telah ditentukan di CDM. Nah, jika relasinya adalah one-to-one, maka kami akan menambahkan foreign key ke salah satu tabel untuk menghubungkan keduanya. Jika relasinya adalah one-to-many, maka kami akan menambahkan foreign key pada tabel yang mewakili sisi many atau sisi banyak untuk menghubungkan tabel ke sisi yang satu. Nah, jika relasinya adalah many-to-many, maka kami akan membuat tabel perantara yang menyimpan foreign key dari kedua entitas sebagai penghubung. Sebagai contoh, kami menggunakan associative entity pendaftaran sebagai penghubung siswa dan kelas. Nah, berdasarkan relasi yang telah ditentukan tadi, didapatkan pada relasi siswa dan pendaftaran, FK yang dibutuhkan terdapat pada tabel pendaftaran, di mana kami akan menambahkan nomor peserta sebagai foreign key yang merujuk ke siswa. Lalu di relasi pendaftaran dan kelas, di tabel pendaftaran kami menambahkan ID kelas sebagai foreign key yang merujuk ke kelas. Lalu di relasi siswa pembayaran, di tabel pembayaran kami menambahkan nomor peserta sebagai foreign key yang merujuk ke siswa atau nomor pesertanya. Nah, selanjutnya pada relasi pembayaran cicilan, di tabel cicilannya kami menambahkan ID pembayaran sebagai foreign key yang merujuk ke pembayaran atau di ID pembayaran itu sendiri. Lalu di relasi kelas kursus, kelas dengan kursus, di tabel kelas kami menambahkan ID kursus sebagai foreign key yang akan merujuk si kelasnya tersebut ke kursus yang dituju. Lalu pada relasi kelas dan jadwal, di tabel jadwal kami menambahkan ID kelas sebagai foreign key yang merujuk ke kelas tadi. Lalu di relasi kursus dan instruktur,
Di tabel kursusnya, kami menambahkan ID instruktur sebagai foreign key yang merujuk ke data instruktur. Dan di relasi siswa dan kehadiran, di tabel kehadirannya kami menambahkan nomor peserta sebagai foreign key yang dimana untuk merujuk ke siswa yang dituju. Lalu, pada relasi jadwal dan kehadiran, di tabel kehadirannya kami menambahkan ID kelas dan juga nomor jadwal sebagai composite foreign key yang merujuk ke jadwal karena nomor jadwal tadi itu bergantung pada ID kelas, jadi tidak bisa ditaruh hanya si nomor jadwalnya aja. Lalu untuk relasi siswa dan hasil ujian, di tabel hasil ujiannya kami menambahkan nomor peserta sebagai foreign key yang dimana si nomor peserta itu akan merujuk ke tabel siswa. Lalu pada relasi kursus dan hasil ujian dengan hasil ujian, di tabel hasil ujiannya kami menambahkan ID kursus sebagai foreign key yang akan merujuk ke tabel kursus. Dan yang terakhir, pada relasi hasil ujian dengan sertifikat, yang dimana relasinya merupakan one-on-one, one-to-one, di tabel sertifikatnya kami menambahkan ID hasil ujian sebagai foreign key yang akan merujuk ke tabel hasil ujian. Lalu selanjutnya setelah menentukan foreign key seperti tadi, kami menentukan tipe data untuk setiap atribut pada entitas dan relasi yang ada untuk nantinya dijadikan ke dalam skema relasi. Nah teman-teman, dari penjelasan Audrey tadi, kalian udah kebayang gak sih gimana struktur database dari program yang kami buat? Pasti belum kan? Nah, jadi di sini aku ingin melanjutkan penjelasan Audrey untuk menjelaskan ke kalian visualisasi dari gambaran skema relasi kita. Nah, di sini aku memakai platform DBD Diagram IO. Di sini tuh agar kita lebih mudah mengerti gimana entitas-entitas itu berrelasi seperti itu. Nah, di DBD ini aku mau jelasin sedikit yaitu tentang yang mana sih atribut primary key sama foreign key. Nah, yang primary key kalian bisa lihat di sini di share screen yang aku tampilin, itu yang primary key yang ada gambar kunci teman-teman. Karena di sini kita nggak pakai PK, nggak pakai FK ya, nggak pakai lambang angka. Kita di sini pakai gambar tuh. Kalau teman-teman lihat itu tuh primary key itu yang ada kunci-kuncinya kayak gini, kayak nomor peserta, ID instruktur, ID kursus. Nah, kalau yang foreign key yang mana sih kak? Yang ini. Nah, yang foreign key itu ada link, gambar linknya seperti ini. Jadi kayak aku lingkarin ya teman-teman ya, biar teman-teman gak bingung mana sih yang primary key-nya mana foreign key-nya, seperti itu. Tadi kalian udah masih nyimak dong penjelasan Audrey tentang yang mana one to many dan yang mana many to many, yang mana one to one gitu. Nah, di sini aku jelasin ini kan ada tabel. Ini semua entitas itu kita masukin dulu. Itu kita ada siswa, instruktur, kursus, kelas, pendaftaran, cicilan, jadwal, hasil ujian, kehadiran, sertifikat, pembayaran. Nah, semua itu kita masukkan terlebih dulu. Nah, mungkin aku akan menjelaskan sedikit tentang visualisasi ini karena kalau kalian sadar dari penjelasan Audrey tadi, ini adalah gambarannya buat kalian lebih mengerti. Nah, misalkan aku contohkan satu nih, hubungan siswa ini, kalau kalian lihat siswa dengan pendaftaran itu kan one to many. Nah, di sini nomor peserta sebagai primary key akan menjadi foreign key ketika dia di tabel pendaftaran. Nah, yang aku senangnya juga dari DBD yang aku pakai ini, platform yang aku pakai, itu ketika kalian mengklik tabelnya seperti ini, itu akan relasinya itu akan garis relasinya berubah warna jadi biru. Jadi memudahkan kalian untuk mengerti satu tabel sama tabel lainnya itu berrelasi kayak mana sih, kayak gitu. Nah, contoh lagi, misalkan di instruktur itu kan cuma ada satu relasinya yaitu sama kursus. Jadi primary key-nya ID instruktur ini akan menjadi foreign key nanti di tabel kursus. Itu kan one to many juga seperti yang dijelaskan Audrey. Sekarang apalagi nih, misalkan kalian mau lihat di hasil ujian tuh. Hasil ujian kan lumayan banyak relasinya. Nah, ketika dia one to many dengan siswa, maka nomor peserta yang menjadi primary key di siswa itu nantinya akan menjadi foreign key ketika di hasil ujian. Kenapa sih hasil ujian itu siswanya jadi foreign key? Ya karena hasil ujian membutuhkan data siswa dan hasil ujian juga membutuhkan data kursus. Makanya di sini ID kursus itu menjadi foreign key. Nah, kita lihat di sertifikat juga itu kan ada
ID hasil ujian ini menjadi foreign key di sertifikat, karena hubungannya one to many seperti itu kan. Ya, kalau kalian lulus seperti di aturan bisnis yang dijelaskan Riva, kalau kalian lulus hasil ujiannya bagus, kalian akan dikeluarkan sertifikat kayak gitu. Oke, guys. Terus di pembayaran juga, itu kan tadi nyambung ke siswa dan nyambung tentunya ke cicilan, karena katanya pembayaran itu bisa dicicil. Jadi relasinya akan ID pembayaran ini kan primary key, dia akan menjadi foreign key ketika di cicilan seperti itu. Sebenarnya kalau kalian simak guys, penjelasan aku ini kurang lebih sama Audrey, karena Audrey itu penjelasannya dan ini visualisasinya, gambaran artinya supaya kalian lebih jelas. Dan aku di sini juga ngasih tahu aku pakai DVD karena apa? Karena lihat ini memudahkan kalian belajar banget nih. Kalian tinggal klik, itu ada hubungan relasi, asal kalian tahu buat. Nah, dan juga kan Audrey tadi bilang itu menentukan tipe data. Nah, di sini juga kita sudah menentukan tipe data dari masing-masing tabel. Misalkan nih nomor peserta itu varchar, nama lengkap juga varchar, tanggal itu masih date, habis itu alamat varchar kayak gitu. Angka date, kalimat varchar. Habis itu kalau nilai ujian itu float. Itu tipe data dari tabel-tabel tersebut, dari atribut-atribut yang kita gunakan seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan ke kalian. Kalau mungkin ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan nanti juga aku akan drop link DVD-nya supaya kalian bisa belajar. Itu guys, kalian bisa lihat di sini ya. Mungkin itu aja penjelasan dari kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menyimak dari proyek yang kita buat. See you next time. Maaf kalau ada salah kata. Bye bye. Terima kasih.